Berabad-abad yang lalu, rute perdagangan kuno melintasi Samudra Hindia. Rute-rute ini adalah jalur vital yang menghubungkan negeri-negeri yang jauh. Pedagang Arab dan Persia mendominasi perairan ini. Mereka didorong oleh perdagangan dan keyakinan. Para pedagang pemberani ini telah memeluk Islam. Mereka memulai pelayaran berbahaya. Tujuan mereka, Kepulauan Indonesia. Mereka bukan penakluk, melainkan duta budaya. Barang-barang eksotis memenuhi kapal-kapal mereka. Rempah-rempah, tekstil, dan logam mulia termasuk di antaranya. Namun mereka membawa sesuatu yang lebih mendalam, agama mereka. Kedatangannya bertahap, tidak tiba-tiba. Pos perdagangan kecil muncul di sepanjang daerah pesisir. Pedagang berinteraksi secara damai dengan masyarakat setempat. Mereka berbagi adat istiadat, pengetahuan, dan kepercayaan spiritual. Ini meletakkan dasar bagi transformasi masyarakat. Samudra Hindia, jalan raya pertukaran yang ramai. Perahu dau dengan layar laten membelah ombak. Pedagang menawar di pasar pelabuhan yang ramai. Wajah mereka lapuk oleh matahari dan laut. Kisah negeri-negeri jauh memikat pendengar. Pesan Islam menyebar bersama angin perdagangan. Seorang pedagang memanjatkan doa di geladak. Tangannya terangkat ke arah Mekah. Penduduk pulau setempat menyaksikan dengan rasa ingin tahu. Mereka bertukar barang, keramik untuk cengkeh, makan bersama, sebuah isyarat perdamaian. Pedagang itu berbicara tentang satu Tuhan, Allah. Kata-katanya tenang, persuasif. Para kepala suku setempat mendengarkan dengan saksama. Konsep persaudaraan universal menarik perhatian mereka. Anak-anak bermain di dekat pos perdagangan. Mereka mempelajari kata-kata baru, lagu-lagu baru. Sebuah masjid yang awalnya sederhana mulai terbentuk. Azannya bergema dengan lembut. Bukan pemaksaan yang kuat, melainkan undangan yang lembut. Para pedagang membangun hubungan, bukan kerajaan. Kejujuran mereka dalam berdagang mendapatkan rasa hormat. Mereka berbagi teknik navigasi canggih. Pengetahuan mengalir bebas antar budaya. Benih-benih keyakinan baru telah ditaburkan. Mereka berakar di tanah yang subur dan ramah. Nasib kepulauan itu mulai berubah. Babak baru diam-diam terungkap. Samudra luas menghubungkan mereka semua. Dari Arab ke kepulauan rempah-rempah. Permadani budaya yang terjalin. Arus lembut Islam mulai bangkit. Masyarakat pesisir menganut ajaran baru itu. Pernikahan antara pedagang dan penduduk lokal memupuk ikatan. Keluarga menyatu, tradisi terjalin. Para mistikus sufi tiba, kebijaksanaan mereka memukau. Kedalaman spiritual mereka selaras dengan kepercayaan animisme. Islam beradaptasi, berpadu dengan adat istiadat yang ada. Itu adalah transformasi bertahap dan organik. Tidak ada pasukan, tidak ada pemaksaan konversi, hanya dialog. Iman menyebar ke pedalaman dari pelabuhan, melalui sungai, jalan setapak, dan dari mulut ke mulut. Nusantara perlahan-lahan menjadi tanah Muslim, sebuah bukti pertukaran budaya yang damai. Pos perdagangan pesisir yang ramai dengan aktivitas, menghubungkan beragam budaya. Pedagang Muslim dan penduduk pulau setempat bertukar barang dan salam. Interaksi awal ditandai dengan rasa saling menghormati dan keingintahuan. Populasi asli mengamati kebiasaan para pendatang baru. Para pedagang berbagi kisah tentang keyakinan mereka, Islam. Para pemimpin lokal mendengarkan narasi mereka dengan saksama. Keuntungan praktis dari perdagangan menjadi jelas. Peluang ekonomi baru muncul bagi masyarakat pulau. Daya tarik spiritual Islam mulai bergema secara mendalam. Prinsip-prinsip egaliternya menawarkan perspektif baru. Semua orang percaya setara di hadapan Tuhan. Sebuah pesan yang kuat. Penekanan pada komunitas memupuk ikatan sosial yang kuat. Sistem hukum yang canggih menyertai agama baru itu. Sistem-sistem ini menawarkan struktur dan keteraturan. Penguasa lokal melihat manfaatnya bagi pemerintahan mereka. Orang-orang biasa menemukan penghiburan dan tujuan dalam iman. Terjadi pernikahan antara wanita lokal dan pedagang Muslim. Persatuan ini memperkuat ikatan budaya yang berkembang. Generasi baru lahir dalam warisan yang menyatu. Anak-anak mempelajari tradisi lokal dan ajaran Islam. Mereka memeluk agama baru itu secara alami. Para mistikus sufi tiba, membawa pendekatan unik mereka.
Metode mereka yang mudah beradaptasi dan inklusif adalah kuncinya. Sufi mengintegrasikan adat istiadat lokal ke dalam ajaran mereka. Mereka berbicara tentang cinta, pengabdian, dan kedamaian batin. Praktik spiritual mereka menarik banyak orang. Puisi dan musik Sufi tersebar di seluruh pulau. Mereka membuat Islam mudah diakses dan relevan. Kepercayaan lokal menemukan kesejajaran dalam filosofi Sufi. Penyebaran organik ini berlangsung damai, tidak dipaksakan. Jalur perdagangan menjadi jalur pertukaran spiritual. Pertukaran budaya menumbuhkan pemahaman dan penerimaan. Tidak ada penaklukan militer yang diperlukan untuk konversi. Adopsi Islam bertahap namun meluas. Desa-desa dan kota-kota perlahan memeluk keyakinan baru. Masjid-masjid mulai bermunculan di samping bangunan-bangunan tradisional. Lanskap sosial mengalami transformasi yang mendalam. Struktur politik beradaptasi dengan identitas keagamaan yang baru. Kain budaya kepulauan itu berkembang. Indonesia menjadi negara mayoritas Muslim yang bersemangat. Tradisi kuno berpadu dengan praktik Islam. Identitas Islam Indonesia yang kaya dan unik muncul. Azan berkumandang di seluruh pulau. Masyarakat berkumpul untuk salat berjamaah. Pendidikan Islam berkembang pesat di sekolah-sekolah baru. Para sarjana dan guru berbagi pengetahuan secara luas. Warisan dakwah damai tetap lestari. Warisan Indonesia yang beragam terbentuk selamanya. Sebuah bukti perdagangan, iman, dan keharmonisan budaya. Nasib kepulauan itu berubah secara mendalam. Dari pulau-pulau yang tersebar menjadi identitas yang menyatu. Penyebaran agama global yang lembut. Mosaik budaya kini terikat oleh iman. Arus Samudra Hindia membawa lebih dari sekadar barang. Mereka membawa ide, kepercayaan, dan cara hidup yang baru. Kisah Indonesia tertulis dalam iman dan perdagangan. Peradaban Islam yang dinamis dan abadi berakar. Pengaruhnya terus berkembang hingga saat ini. Sebuah bukti asimilasi budaya yang damai. Transformasi kepulauan itu selesai.